Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Engkau maksudkan kepada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom, kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan Tuhan membentuk kita. Ya, Tuhan itu ingin agar anaknya, yaitu kita orang percaya, untuk bertambah dan bertumbuh sesuai dengan rencananya, bukan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan caranya yang seringkali saya ulang, tidak sesuai dengan maunya, seleranya, keinginan kita sendiri. Ya, kita harus lihat dari rencana Tuhan seringkali gak sama dengan rencana kita. Ya, mari kita lihat Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, firman Tuhan menerangkan pada kita, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu. Nah, jalan Tuhan, rencana Tuhan sama dengan rencana kita. Dan jalanmu, caramu bukanlah jalanku, bukan sesuai dengan caraku. Demikianlah firman Tuhan. Dan bedanya, jauhnya seperti tingginya langit dari bumi, jauh sekali bedanya. Ya, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Berarti jalannya Tuhan, caranya Tuhan itu jauh lebih baik, lebih bagus, lebih tinggi daripada kita. Dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, ini kata firman Tuhan, jadi gak sama. Nah, seringkali juga itu terasa buat kita manusia, sekalipun kita orang percaya, bisa terasa sangat menyakitkan. Ya, karena ia memurnikan kita seperti memurnikan emas dengan api. Nah, kalau kita dimurnikan emas dengan api itu kan walaupun jadi murni, tapi sakit sekali rasanya. Ya, kita harus tahu seringkali Tuhan memurnikan kita, membentuk kita seperti memurnikan emas dengan api. Mari kita Mazmur 12 ayat ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah, yaitu dibakar dengan api. Ya, dan kita baca lagi Mazmur 66 ayat 10. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, dan telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Jadi Tuhan membentuk supaya lebih murni, dan itu seringkali terasa menyakitkan karena diuji dengan api, dimurnikan dengan api. Terakhir untuk poin ini kita baca di Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Ya, ini dan seterusnya kata firman Tuhan, emas itu dimurnikan dalam api. Maka karena itu kita tidak perlu berontak, tidak perlu kita mengeluh. Karena firman Tuhan juga berkata, besi itu menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Tuhan bisa gunakan orang untuk menajamkan kita, untuk memurnikan kita. Ya, Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan mau kita membentuk kasih, pengampunan, iman seperti apa di ajaran firman Tuhan. Karena kasih adalah menerima orang apa adanya, bukan yang orang yang memenuhi harapan kita saja, bukan. Tapi kasih yang murni adalah menerima orang apa adanya, walaupun kita menganggap kita tidak suka kepada orang itu. Ya, tapi harus punya kasih, karena itu adalah yang Tuhan ajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Nah, jadi Tuhan bisa menggunakan macam-macam apa saja. Ya, yang pertama yang Tuhan gunakan lewat adanya orang-orang dalam kehidupan kita yang terlihatnya menjengkelkan atau bahkan menyusahkan hidup kita. Nah, orang seperti ini diizinkan Tuhan untuk datang dalam kehidupan kita untuk menguji kita, untuk membentuk kita. Memang bentuk itu nggak enak. Ya,
terasa sakit, tapi kita perlu untuk bisa bertahan di sana agar kita bisa lulus, selesai pembentukan itu dan menjadi lebih baik. Karena itu lagu yang saya tulis itu berjudul Tuhan Membentuk, mengucapkan hal-hal yang demikian. Mari kita dengarkan bersama.
Itulah Tuhan membentuk kita ya. Kita baca lagi Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kita anggap itu pencobaan. Kalau kita kena pencobaan, kita anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini hasil pembentukannya ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, baik kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Hasilnya menjadi satu yang jauh lebih baik ya. Maka Tuhan izinkan ya, orang-orang yang tidak menyenangkan, orang-orang yang menyusahkan kita masuk hadir dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah demikian ya. Kita baca lagi 1 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 4. 1 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 4. Surat 1 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan, tapi sungguh pun kami sebelumnya, bila kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi oleh siapa? Oleh orang-orang yang menganiaya, menghina, sehingga tidak menyenangkan, menyusahkan ya. Namun dengan pertolongan Allah kita, Tuhan tidak tinggal diam. Kami telah beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Tetap aja dilakukan jadi ya, kita bisa melihat. Artinya walaupun orang-orang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan kita, itu Tuhan taruh di hidup kita untuk membentuk diri kita. Itu yang pertama ya, yang Tuhan gunakan lewat hal-hal seperti ini untuk membentuk kita. Yang pertama tadi lewat orang-orang yang menjengkelkan atau yang menyusahkan bagi kita, yang Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui keadaan-keadaan lain yang gak enak memang rasanya dan tidak seperti yang kita harapkan. Nah, keadaan lain terjadi, apakah itu pandemi, apakah itu apa yang terjadi, yang Tuhan izinkan. Tidak enak buat hidup kita, bukan seperti yang kita harapkan, tapi justru untuk membentuk kita. Kita baca di Efesus 6 ayat 16. Surat Efesus pasal 6 ayat ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, dan dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Apapun keadaan diizinkan Tuhan daripada kita, gunakan perisai iman. Artinya pertahankan hidupmu dengan iman yang benar ya, agar tidak tergoyahkan dalam proses pembentukan Tuhan ini. Memang proses pembentukan itu kadang-kadang begitu menyakitkan, tapi hasilnya begitu mengagumkan ya. Ingat firman Tuhan mengatakan di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam keadaan apapun Allah turut bekerja, dan bekerjanya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai menurut rencananya ya. Belajarlah bersyukur dalam keadaan apapun juga. 1 Tesalonika 5:18 mengatakan demikian. Belajar bersyukur dalam keadaan apapun juga ya. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, itu yang dikehendaki Allah dan Kristus Yesus bagi kamu, walaupun kamu dalam keadaan yang tidak enak, tidak sesuai dengan keinginan kamu ya, seperti yang menyakitkan, membahayakan, tetaplah bersyukur dan tetap percaya serta tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan bisa menguji kita, membentuk kita melalui doa-doa yang belum Dia kabulkan nampaknya. Sebenarnya bukan belum dikabulkan, tapi waktunya belum tiba untuk mengabulkannya. Ingat, waktu untuk pengabulan doa adalah sepenuhnya wewenang Tuhan. Bukan kita yang menentukan kapan harus dikabulkannya, tapi Tuhan yang menentukan, dan Dia tahu kapan waktu yang terbaik. Nyanyian mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik ya. Waktu adalah Ia yang menentukan, namun pastilah itu yang terbaik buat kita. Mari kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 1-11. Pengkhotbah 3, semua itu ada waktunya di dalam kehidupan ini, dan waktu itu Tuhan yang menentukan, dan itu adalah yang terbaik buat kita. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, termasuk untuk pengabulan doa kita. Ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau untuk mengabulkan ada waktu yang kita pikir sepertinya terlambat, tapi sebenarnya indah buat kita itu ya. Bahkan Ia beri kekalahan dalam hati mereka, tapi manusia
seringkali tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Akhirnya bisa merasa kecewa, merasa kenapa tidak dikabul-kabulkan. Nah, ini melalui peristiwa semacam itu Tuhan dengan melatih kita agar iman kita, pengetahuan kita akan Allah bertumbuh dan bertumbuh, ya. Nantikan saja dengan tekun. Mari kita lihat Roma 8 ayat 25. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun, ya, jelas sekali, ya. Lalu Kolose 1 ayat 11, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung salah satu dengan tekun dan sabar. Ini yang kita perlu perhatikan, ya. Walaupun kelihatannya doa belum terkabulkan, tapi percayalah Tuhan akan mengabulkan pada waktunya, ya, sepanjang kita doakan sesuai dengan kehendaknya. Yang keempat, melalui apalagi Tuhan bentuk kita, melalui badai-badai kehidupan, peristiwa-peristiwa, permasalahan-permasalahan lain yang gak enak yang dalam kehidupan ini bisa terjadi. Misalnya badai kehidupan dalam bidang kesehatan, sakit yang berat lah, badai kehidupan dalam soal keuangan tergerus lah, apalagi badai kehidupan dalam pekerjaan mengalami masalah lah, bahkan badai kehidupan dalam keluarga ada pertentangan lah, ada persoalan lah. Nah, ya, bahkan juga badai kehidupan dalam pelayanan tidak selalu berjalan dengan baik, sepertinya juga bisa ada badai, ya. Tapi justru badai-badai ini akan membuktikan kuasa Allah, ya. Mari kita Matius 8 ayat 24. Jadi badai-badai ini bukan akan berlalu begitu saja, justru akan menyatakan kuasa Allah. Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengampuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Nah, ini badai kehidupan dalam perjalanan pakai perahu, tanggap sehingga perahu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur, kelihatannya Yesus tidur, diizinkan. Tetapi begitu Tuhan bangun, diteduhkannya badai itu. Jadi kita perlu berserah kepada Tuhan. Mereka kita baca lagi Yesaya 25 ayat 4. Sebab engkau telah menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, dan perlindungan terhadap angin ribut pada kehidupan itu, naungan terhadap panas terik. Makanya saya tulis sebuah lagu yang berjudulkan Yesus kau Tuhan batu karangku, perlindungan kita terhadap badai apapun juga, ya. Karena kadangkala badai kehidupan tuh datang melanda dan seakan-akan tidak ada harapan lagi. Bisa melanda rumah tangga, bisa melanda pendidikan, bisa melanda keluarga, bisa melanda bisnis, bisa melanda keuangan, bisa melanda bahkan pelayanan dan sebagainya. Tapi bila kita belajar sabar, berserah dalam segala hal, maka kuasa dan kemuliaan Tuhan akan terwujud di dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi apapun kita alami, kita perlu tahu bahwa Tuhan membentuk kita, dan membentuk kita menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun pembentukan itu kadang-kala terasa menyakitkan buat kita, tapi mintalah kekuatan dari Tuhan. Bersabarlah, bertekunlah untuk mengalami pembentukan itu, melaluinya dengan sebaiknya, agar kita terbentuk sesuai dengan maunya Tuhan, dan kita bisa naik kelas. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan kita terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan utama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang beri kepada kita kemampuan untuk bersabar, bertekun, beriman, dan patuh menurut taat kepada apa pembentukan dari Tuhan, karena ini terbaik buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berarti memberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terus berkati, sampai jumpa.
lah yang ku seru. Waktu ku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia. Harapanku dalam apapun juga, Yesus Tuhanku, hanya Kaulah tempat daku mengadu. Waktu ku susah dan menderita, Yesus lah yang ku perlu. Waktu ku jatuh dan terluka, Engkau